Pak Deng. Berapa bulan kemudian saya cari kata lagi, di situ aku bisa mendapatnya dompet. Dompet itu warnanya agak coklat, tapi di situ ada foto. Fotonya ada dua, yang satu besar, yang satu kecil. Tapi foto orangnya sama. Saya senang, wah, jangan ada uang. Saya gitu. Jangan uang. Dompet aku ambil, saya jalan, terus dompet aku buka. Ternyata di situ ada sekuel semiri rambut. Si rambut yang di dalam ini sama rambut yang dipoto ini. Itu enggak ada uang sama sekali, cuma ada rambut. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada hari ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Wage. Pak Wage akan berkisah di mana Pak Wage pernah ditemui ikan yang sekujur tubuhnya hanya duri, tidak ada dagingnya. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Wage. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak awal kisah cerita Bapak ini, kok pernah menemukan sesuatu ikan semuanya berduri, nggak ada dagingnya, tapi kok bisa hidup di dalam air? Gini Pak Odeng ceritanya, saya ini kan pekerjaan saya cuma cari ikan, tidak punya kerjaan lain, itu cuma nyetrum. Ya bertahun-tahun aku ini nyetrum, ya dapat ikan-ikan, ya pokok ikan sungai lah, semua ikan sungai. Ada penembungnya di warung-warung. Itu waktu nyetrum yang bertahun-tahun sebenarnya nggak pernah ketemu apa-apa. Nah, baru-baru ini ya nyetrum bisa ketemu, dan sungai itu sepanjang sungai itu cuma ular atau ular sungai, yang ada yang kecil, ada yang besar. Tapi besarnya sekian-sekian lah. Seperti ular, seperti baru naruh. Itu semua bisa mati. Karena sepanjang kali itu ada satu yang tidak mau mati. Saya setrum itu malah menggigit di setrum saya, itu digigit. Satu. Ular sungai. Ular sungai. Itu satu yang nggak bisa mati. Saya setrum lagi-lagi, saya setrum nggak mau mati, malah setrum saya digigit. Setelah itu terus aku lempar ke sawah. Dan saya jalan lagi sekitar 2 meter dari ular itu, bisa dapat ikan satu. Itu namanya, kalau sekarang ikan gabus, tapi ikan gabus itu cuma kepala sama duri ekor. Itu saya kan nggak dapatkan sama sekali, dapat satu, mikir saya kan senang. Setelah saya angkat cuma duri sama kepala. Maksudnya gimana? Itu ikannya besarnya sebesar apa itu Pak? Sebesar lengan. Besarnya sebesar lengan. Ya, panjang. Cuma ya kepalanya juga, kepalanya ikan. Ya, kepalanya ikan, badannya duri, ada ekornya. Badannya duri semua. Kepalanya kayak ya ikan. Ekornya ada. Ikan ada. Tapi badannya duri semua. Setelah itu aku takut kan. Selama nyetrum enggak pernah
dapat kayak gitu, sama itu aku takut. Itu saya lepas lagi, saya putuskan saya pulang. Saya takut kalau ada apa-apa, putuskan saya pulang. Setelah pulang, saya nggak mau nyetem lagi selama ada 3 sampai 4 hari. Setelah itu saya putuskan ingin cari lagi kata. Saya bikin alat-alat dari bambu buat ada kata itu, kemudian pakai lampu pakai lampu aki, bukan lampu Cacasan itu. bukan pakai lampu. Nah itu saya cari kata sama teman saya, aku ada 3 orang waktu itu. Tapi kalau di sawah kan sendiri, itu saya cari kata, bisa dapat kata ada 1 kilo. Setelah itu saya bisa ketemu kata kecil warna hitam, tapi tidak ada kepalanya. Dia hidup, tidak ada kepalanya. Saya ambil, kemudian kita lihat kok tidak ada kepalanya, kata ini kata apa. Terus saya lepas lagi, saya tunggu di situ, tunggu sih lama-lama kok nggak enak sendirian. Akhirnya saya tinggal, kata enggak sabar pulang, saya tinggal cari lagi yang lain, tempatnya lain. Nyampe ya kurang lebih ada 300 meteran dari situ, dekat gumuk. Nah di situ malah aku didatangi seperti selendang tapi warna putih. Warnanya putih, ya kurang lebih ada 1 meteran lah. Dia terbang. Nah, terbang itu kalau tidak salah hari Jumat Legi. Terbang, dia jatuh di tempat saya, di depan saya. Tapi kok melipat bagus. Itu tak ambil waktu itu, tak ambil apa pulang. Nah pulang, terus aku tanya sama orang-orang tua lah, kok aku dapat kayak gini, ini apa? Ini Warnanya apa itu? warna putih, tapi lebarnya kurang lebih 10 cm. Lebarnya. Kayak kain kafan itu. Ya, 10 cm, panjangnya ada ya kurang lebih 1 meter. Masih ada sekarang? Masih ada. Nanti kalau ingin tahu tak ambil. Setelah itu saya tanya kepada orang-orang tua lah, kira-kira buat apa ini saya dapat kayak gini. Terus itu ada orang yang bilang gini, katanya bisa buat dagang, bisa laris. Ada yang bilang buat dagang bisa laris. Ada juga yang bilang buat kerja malam. Kerja malam itu apa? Ya saya tanya, kerja malam maksudnya kerja malam apa? Kerjaan saya malam nyari kata. Saya kan bilang gitu. Bunda, kerja malam ini istilahnya buat nakal, buat mencuri. Katanya buat mencuri yang punya rumah. Misalnya saya masuk rumahnya orang, yang punya rumah nggak tahu saya masuk gitu. Wah ini kurang baik ini. Saya kan bilang gitu. Sampai sekarang masih ada saya sih. Tapi itu Bapak pernah nggak membuktikan itu dipakai itu bisa benar-benar hilang? Enggak, mulai sekarang aku nggak pernah membuktikan. Masih Bapak simpan? Iya saya simpan. Nanti bisa saya. Iya nanti tak. Setelah itu kalau ini bikin kayak gini kan saya merugikan orang, namanya orang ya. Misalnya sekarang kerja kayak gitu nggak ketahuan, lama-lama bila sudah waktunya saya apes, kalau ketangkap kan bisa membahayakan saya, nggak apa. Berapa bulan kemudian saya cari kata lagi, terus itu aku bisa mendapatnya dompet itu warnanya agak coklat, tapi di situ ada fotonya ada 2, yang satu besar yang satu kecil, tapi
foto orangnya sama. Terus saya senang, wah jangan-jangan ada uang nih, saya gitu, jangan uang. Dompet aku ambil, saya jalan, terus dompet aku buka, ternyata di situ ada sekuel semiri rambut. Si rambut yang di dalam ini sama rambut yang dipoto ini. Itu enggak ada uang sama sekali, cuma ada rambut. Itu menemukan dompet di mana? Di sawah. Di sawah ada di namanya kali sawah itu galengan, di galengan, numpang di galengan. Kemudian itu kok isinya cuma gini. Aku kan nggak enak, cuma apa ini teman, tak taruh lagi di situ. Taruh lagi di situ. Aku jalan sekitar 100 meter, ketemu teman saya yang sama-sama cari kata ini. Aku tanya, di sana ada dompet, tadi aku dapat dompet warna coklat, ada fotonya perempuan 2, rambutnya panjang fotonya. Kemudian di dalam dompet cuma ada rambut sekual gini, tapi rambutnya itu sama dengan yang dipoto. Gimana di sana? Datanya mau diambil, ternyata enggak ada sama dompet-dompetnya, enggak ada. Di tempatnya tadi? Di tempatnya, enggak ada. Itu kira-kira aku harus mikir, kira-kira dompet apa, rambut apa. Di situ sih cari sama aku sama teman-teman. Setelah itu putuskan 2 hari lagi, di sekitar kurang lebih dari situ perjalanan ada ya 100 meteran lah. Di situ aku dapat katak warnanya kuning seperti emas, tapi sebesar korek apa itu? Wah, korek jas, seperti emas, tapi hidup. Itu setelah aku dapat itu luar biasa kok, udah aku dapatnya kata. Dapat kata setiap berangkat itu luar biasa. Biasanya dapat 2 kilo, 3 kilo, aku bisa dapat 25-30 kilo per hari. Itu aku bawa sekitar sampai 6 bulanan kata itu. Teman-teman saya itu dapat 2 kilo, saya pasti ada kurang lebih sampai 30 kilo per malam, setiap malam? Per malam. 1 kilonya kata itu berapa harganya? Waktu itu masih murah, waktu itu 12.000 per kilo ya? Per kilo. Itu sampai 6 bulan tuh aku selalu dapat itu kan. Aku berangkat itu saya taruh di tempat katanya, saya dapat kata, saya masukkan itu kata yang kuning enggak mau di bawah, selalu di atas. Naik dia? Iya, selalu di atas. Terus tadi aku pulang, setelah pulang ya tak ambil katanya yang kuning itu, saya taruh di terus yang kata-kata yang lain tuh saya taruh itu pagi di bawah istriku dijual. Istriku pulang, ini tak ambil lagi, taruh situ. Enggak dikasih makan selama 6 bulan, hidup. Enggak makan, hidup. Itu warnanya kuning. Terus aku waktu yang sampai 6 bulan yang terakhir yang aku pulang, saya kelupaan itu ngambil kata itu. Jadi pagi-pagi di bawah istriku dijual sana, katanya katut ke sana. Nggak ada di rumah? Nggak ada. Terus aku istriku pulang, saya tanya kata yang kuning mana, katanya istri kan nggak tahu, barangkali katut sana. Saya ke sana, saya tarik di sana, nggak ada. Setelah kataku itu yang kuning itu ikut kejual, aku mencari kata beberapa bulan, tidak pernah dapat. Ya punya dapat, tapi cuma setengah kilo, 1 kilo itu berat sekali. Wah, dapat sampai beberapa bulan. Akhirnya aku nggak pernah dapat hasil. Kemudian aku berhenti lagi, aku cari kata. Saya putuskan kembali lagi, aku cari kata, setrum lagi. Ya dari belut,
cari kalau sungai-sungai aset ya cari ikan sungai. Nah itu waktu itu pas kalau nggak salah malam Jumat Kliwon, itu waktu itu aku di sungai dekat gumuk, entah gumuk apa itu namanya ya aku lupa. Itu dari di situ ya dapat ikannya ya kecil-kecil tapi ya agak banyak. Terus lama-lama hawa kok dingin. Setelah kurang lebih 3 meter dari perjalanan, di depanku ada katak besar, oh sangat besar, matanya aja berapa sekian matanya, tapi matanya merah itu. Katak posisi seperti berdiri gini, jadi kakinya kayak gini makanya. Itu aku ya gak takut, tapi aku diam terus tak lihat aja. Lama-lama kok kayak ngomong, dengar suara dia bilangnya gini, kenapa kamu kok berhenti cari kata, kalau bisa cari kata lagi, kalau kamu kepengen cari kata dapat banyak lagi seperti dulu. Aku disuruh cari kayak patung tapi serupa dia, disuruh naruh di rumahku ya di ruangan lah. Itu disuruh si namanya bunga sesaji lah, bunga sama apa itu lampu kambang lah, harusnya lampu kambang. Setelah itu aku terus apa iya ya kira-kira, saya pikirkan apa iya kira-kira aku bisa dapat kata lagi seperti dulu. Terus saya pikir, lama-lama aku cari patung-patung kata itu. Alhamdulillah saya dapat patung kata. Nah itu saya taruh, saya kasih lampu kambang itu dari minyak itu, kemudian tak kasih bunga-bunga ya sesaji. Itu aku sambil ngomong, kalau memang betul tak kasih gini aku dapat kata banyak, sekarang aku minta bantuan dia, aku cari. Setelah itu Pak Doya, aku cari kata, dapatnya luar biasa, memang betul luar biasa. Aku cari kata itu jalan ini, kata itu kayak bukan saya yang katanya nyari saya. Sampai alat untuk menangkap itu saya taruh, tak ambil ini sama tangan, bisa dapat 40 sampai 50 kilo. Itu selama berbulan-bulan saya dapat. Tapi lama-lama kok perasaan tidak enak, jangan-jangan nanti kayak gini terus. Dalam pikiran saya jangan-jangan nanti belakang-belakang ada efek, ada saya kok lama-lama takut. Terus ini bagaimana caranya aku mikir kayak dalam rumah tangga saya itu selalu ribut terus. Saya dapat hasil banyak tapi uangnya nggak ada sama sekali. Sekarang dapat misalnya semalam dapat 200.000, besoknya lo nggak ada, habis uang, nggak bisa ada sedikit misalnya nyimpan, nggak bisa. Keperluannya lebih banyak gitu. Iya, keperluan lebih banyak. Misalnya saya dapat 200, besok mau belanja sih besok itu nggak bisa. Setiap hari harus nyari. Misalnya saya capek berhenti 1 hari aja, istirahat 1 hari, nggak bisa, nggak ada yang dimakan. Pendapatannya kan setiap malam banyak Sebenarnya banyak, tapi entah mengawinnya itu kok nggak bisa ngumpul lah, nggak bisa. Itu entah dari apa kira-kira. Ya itu Kang Odeng,
setelah aku menjalankan ritual kata itu, saya nggak pernah mendapat kata itu di bawah 20 kilo, selalu 20 kilo ke atas terus, nggak pernah. Tapi selama hampir 1 tahun ini kok nggak ada sedikit pun simpanan, padahal misalnya 20 kilo kali 20.000 berapa, kok sedikit pun nggak ada simpanan. Malah istriku ini malah utangnya malah banget. Terus kira-kira ini apa ya buat menangkal ini solusinya? Saya minta tolonglah supaya dikasih tahu, dibantulah sama Kang Odeng. Jadi Pak Wage ini setiap mau melakukan mencari kata ini pasti ritual dulu di dalam kamarnya. Loh iya, setiap mau berangkat itu kan lepas maghrib ya, setelah maghrib itu saya ritual. Terus Lah ritualnya gimana? ritual ya di kamar itu pakai itu tadi, apa itu, bunga 3 warna sama dikasih lampu kambang di tempat apa itu patung kata itu tadi. Patungnya itu Bapak buat dari apa? Saya itu nyari itu Dari batu apa dari sepertinya ya kayak kayu. Beli dulu Pak? Iya, kayak kayu. Patungnya itu beli kayak kayu ya? Kayak kayu. Terus sebelum berangkat melakukan kerja lah ya, cari kata pasti ritual dulu ya? Ya. Terus dapat banyak? Hanya ya pokoknya nggak pernah di bawah 20 kilo, 20 ke atas, bisa 30, bisa 35, paling dikit 20. Kalau 20 kilo kali 20.000 aja 1.600.000 ya? Iya. 400 ya? 400.000 per setiap malam. Setiap malam. Apa nggak pernah ditanyakan istrinya? Lo uangnya kemana aja? Iya, saya tanya uangnya kemana. Katanya buat belanja. Masa orang 3 aja sampai 400 kan nggak mungkin. Tapi nyatanya nggak ada. Nanti istrinya untuk yang lain-lain. Beli apa? Kalau beli apa itu kan ada barang bukti, nggak ada barangnya. Malah utangnya yang banyak. Malah di tempat bosnya sana ada utangnya. Malah punya hutang. Kalau bosnya ya percaya, terus utang mau salahnya saya dapatnya banyak. Tapi nggak pernah ditanya istrinya. Lah uangnya kemarin dijual itu laku sekian, uangnya mana? Loh iya, sudah katanya bilangnya belanja, pengeluaran lebih banyak gitu. Makanya ini aku minta tolong sama Pak Odeng, bagaimana inilah caranya untuk menangkal ini, apa kira-kira hasil ini diambil lagi sama Raja Kata itu tadi, apa aku kan ya minta tolong dibantu sama Pak Odeng ini di apa nanti saya itu diperbolehkan masuk kamar? Boleh nanti masuk sana. Kita bawa kamera boleh? Kalau bisa jangan. Ini buat kebaikan kita lah. Tapi kenapa nggak boleh pakai kamera? Nanti saya bantu kalau diperbolehkan. Kalau pakai kamera ya aku sendiri kan tidak enak, nanti orang-orang sini kan banyak kan lain dari ini, nanti apa kan nggak enak sama biasa aja, nggak usah pakai. Ya habis ini Pak Wage istrinya suruh nyiapkan garam 3 kilo, pakai beras, ambil lerinya, beli beras 3 kilo, diambil lerinya. Tahu leri? Leri itu kalau disususi itu airnya. Air beras. Air berasnya. Terus itu garamnya itu garam yang kasar. Oh, yang kasar. Garam kasar 3 kilo sama beli beras 3 kilo harus pas ya. Terus diambil airnya, nanti disususi. Kalau berasnya bisa dimasak, bisa dimakan. Terus cari daun kelor 3 kepel. 3 ikat lah. Oh, 3 gini. 3 tekem. Nah. Nanti disiapkan dulu. Habis ini nunggu sekitar samar dulu ya. Biasanya Pak Wage ini suguhannya jam berapa? Mau maghrib. Ya, mau maghrib. Kita tunggu mau maghrib dulu. Nah, kita masuk nanti. Itu kelornya daun kelor yang tua apa yang muda? Bebas. Oh, bebas. Tapi kalau bisa yang agak tua, jangan terlalu muda. Ya. Nanti diusahakan satu keluarga ngumpul sini.
kita bantu sebisanya ya. Manusia ini cuma bisanya berdoa. Ya, ya, Selepas itu nggak bisa apa-apa. ya, ya. Kita nggak bisa untuk membersihkan memutus mata rantai. Bapak pernah melakukan ritual dengan si raja kata lah Ya, bilang. Tapi kita berusaha untuk berdoa sama Sang Pencipta itu Allah, biar kita itu dikasih hidayah petunjuk itu. ya, ya. Kalau orang Jawa itu pakai itu Pak. Ya nanti kita bantu sebisa-bisa mungkin. Tapi kalau kita nanti nggak bisa untuk memutus, ya mohon maaf. Kalau kita cuma manusia biasa, nggak lebih dari situ. Ya, ya, ya. Ya, kita tutup dulu. Ya Pak ya. Ya, ya, ya. Ya kan Pak udah ya. Sebelumnya saya matur nuwun Pak udah membantu saya. Ya, sami-sami. Sesama manusia itu memang wajib saling membantu selama kita bisa membantu. Ya, ya. Ya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.